Kita beri harokat dulu. Bismillah. Doma, iru, jamak dari domir. Berarti apa artinya? Kata kata ganti, kata ganti nama. Dua ya Bu ya, jamak. Domair. Domairul nasbi. Nasbi itu artikan saja nasob. Nasob. Al mutasilati. Mutasilati artinya tersambung. 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 Ya, tersambung mutasil ya. Silaturahmi itu satu kata dengan silaturahmi. Menyambungkan persaudaraan. Mutasil artinya tersambung. Iru. Kalau nasab ini apa artinya? Ini artikan nasab saja ini. Karena tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang bisa mewakili kata nasab. Hanya paling pengertian ya. Pengertiannya adalah sebagai objek. Sebagai objek. Tapi tidak selalu sebagai objek nanti ya. Nasab itu pengertiannya. Tapi di sini kita artikan dulu pengertiannya nasbi ini adalah sebagai objek. Nanti materinya nambah ya Pak ya Bu ya, tidak sebagai objek saja. Sebagai objek pengertian dari nasab. Jadi nasab artikan nasab saja. Kalau mutasil artinya tersambung. Ada kata yang sepadan. Nasab tidak ada. Tidak ada yang sepadan dalam bahasa Indonesia yang bisa menggantikan. Ya, kita artikan nasab saja. Iyahu, iyahu, iyahu. Nah, ini domir nasbinnya adalah hu. Hu. Diberi warna dulu. Hu, kemudian huma. Kelewat ya. Huma, kemudian hum. Hum. Nah, inilah domir mutasilnya. Kalau domir ropa hu dari hu itu ada huwa. Ya, huwa di atas ya Pak Bu ya. Huwa. Nah, ini bentuknya. Ini sebagai subjek ya. Sebagai subjek huwa. Kalau sebagai objek, dia tidak boleh dalam bentuk huwa kita nulisnya, tapi hu. Maka Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Tidak boleh Allahumma gfir huwa warham huwa. Walaupun artinya sama huwa dia, tapi salah secara tata bahasa. Karena huwa itu untuk subjek, bukan untuk objek. Maka kalau untuk objek diganti penulisannya dengan hu. Kemudian, nah, huma kita tulis dulu huma, hum. Huma, hum. Kemudian huma, hunna. Nah, ini yang laki-laki ya, dia laki-laki. Satu orang laki-laki. Huma, mereka dua orang laki-laki. Hum, mereka para laki-laki. Kalau huma, huna, ini artinya sama, dia. Tapi untuk perempuan. Itu untuk sebagai subjek itu hia. Iya, kalau tadi huwa ya, Pak Bu, huwa. Nah, ini untuk membedakan penulisan. Kalau artinya sama, tapi penulisannya harus dibedakan karena posisi derajat pangkatnya dalam kalimat itu sebagai subjek dan sebagai objek untuk membedakan. Lil mu'anas apa artinya? Untuk perempuan. Lil mudzakar, lil mu'anasi. Untuk perempuan, lil mudzakari untuk laki-laki. Goibun artinya orang ketiga atau yang tidak terlihat goib. Kemudian iyaka, iyakuma, iyakum, kuma, kum. Ini artinya kamu semuanya. Untuk laki-laki. Iyaka hanya kepada kamu, kamu laki-laki. Iyaka.
Kamu laki-laki. Di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memakai kata ini. Iyyaka, hanya kepada engkau, kepada kamu. Oh, berarti Allah laki-laki, Pak. Eh, Laki-laki dalam lafaz, bukan laki-laki dalam makna. Nanti di surat Al-Ikhlas juga begitu. Kul, katakan huwallah, huwa dia. Huwa kan artinya dia laki-laki ya. Huwallah, dia Allah itu ahad, esa. Berarti Allah itu dia satu orang laki-laki. Laki-laki dalam lafaz, bukan dalam makna. Ini sama. Ya Al-Fatihah memakai dengan K. Padahal K itu kata ganti domir nasbin. Domir untuk objek untuk laki-laki. Oh, tapi jangan diartikan iya karena butuh wa iya karena stain hanya kepadamu lah wahai Allah laki-laki gitu ya jangan. Itu laki-laki dalam lafaz saja dalam kata dalam penulisan tapi dalam makna tidak karena Allah tidak menyerupai makhluk. Kemudian iyaki, nah kalau K itu kamu laki-laki, ki kamu perempuan. Maka kalau berterima kasih pada saudara kita perempuan, zazakilah, tidak zazaka. Kalau zazaka berarti kita berterima kasih pada teman laki-laki atau saudara laki-laki, zazaka. Ya itu pakai K yang ini. Kalau perempuan, zazakilah, kamu perempuan. Ya. Iyaki iyakuma iyakuna. Iyakuna ini jamaknya. Lebih dari dua. Kalian para perempuan lebih dari dua. Lebih dari dua berarti kalian para laki-laki. Ini dua orang, ini satu. Satu orang, kuma dua. Nah, ini mukhotob. Mukhotob tadi apa? Mukhotobun pihak kedua. Artinya yang diajak bicara. Diajak bicara orang yang hadir bersama kita, yang kita bisa pinjam uang, bisa ajak minta tolong traktir, dan lain-lain. Ya, orangnya hadir. Kemudian yang ke-13, iya, ya. Iya, ya hanya kepadaku, aku, atau ku. Kemudian iya, nak. Iya, nah artinya kami. Nah, sudah selesai 14 ya Pak. Domir ada 14 dan kata kerja itu juga nanti ada 14. Past tense-nya 14, future tense-nya juga 14, kemudian pasifnya 14, pasif yang lampau 14, pasif yang aktif 14. Jadi kata kerja yang nanti akan kita pelajari, satu kata kerja itu turunannya, tasrifnya ada 14, tambah 14, tambah 14, tambah 14. Jadi berapa? 56 ya Bu ya? 56 kata. Jadi arti abada, abada, abada menyembah, nanti perubahannya itu ada 56. Yang itu yang akan kita ketemukan di Al-Quran. Artinya semuanya menyembah, tapi berbeda zomir pelakunya, berbeda waktunya, berbeda aktif pasifnya, sehingga ini sampai 56 ini. Inilah kayanya bahasa Al-Quran, kosakata Al-Quran. Ini yang tidak kita jumpai di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris masih ya, masih dikit-dikit masih ada, tapi nggak sekaya bahasa Al-Quran. Nah, maka ketika belajar sorob itu makin jatuh hati sama Al-Quran yang saya rasakan dulu begitu ya. Saya kan orang umum ya, mungkin sama seperti Bapak Ibu. Sebagian besar Bapak Ibu. Saya orang umum. SD, SMP, SMA negeri nggak pernah dapat ini ilmu. Kuliah satu teknik elektro makin jauh ini dari dari ini pelajaran materi ini. Tapi Allah pertemukan saya dengan ini kan ketika kos S1 dulu ya. Gitu ya kos yang punya rumah kos itu mendatangkan guru ngaji untuk mengajari kami yang kos. Masya Allah luar biasa jadi amal soleh beliau. Jadi bisa belajar sorot dan sampai sekarang ketagihan. Ketagihan begitu ya. Masya Allah. Sampai di sini ada yang masih perlu diurai, perlu Eh, diulang.
Maaf, Muta. Ustaz. Jadi kalau seandainya di dalam Al-Quran untuk fiil ini kita raba dengan tiga hurufnya itu dalam bahasa Indonesia ya kita raba-raba itu kayaknya bisa kena gitu ya. Ah, contohnya. Ya seperti abada itu kan cuma tiga hurufnya aja yang Ah, abada. ah, 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 Nah, itu berarti kalau di dalam bentuk-bentuk yang lain, tetapi di dalam bahasa Indonesia kan bentuk lain itu tidak ada. ah, Sehingga ah. kita bisa meraba maknanya itu dengan yang tiga huruf ini saja ya. Oh iya, iya, betul begitu. Bisa Iya. ya. Ah, ah. Jadi Kalau, menemukan yang tiga huruf ini aja gitu. oh iya, betul. Kata dasarnya ini. Hmm. Kalau kata dasar dalam bahasa Arab kan fi'il madinya ya. Ini artinya menyembah. Menyembah waktunya lampu. Berarti ada nyimpan waktu telah. Menyimpan dhamir pelaku juga dia. Dia satu laki-laki. Jadi dalam abada itu menyimpan waktu telah dan menyimpan pelaku dia satu orang laki-laki. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan menyembah itu bukan kata dasar. Kata dasarnya sembah gitu ya. Ini harus Oh, iya. dipahami lagi. Dalam bahasa Indonesia, kata dasar bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab itu berbeda. Beda. Seperti Qoro'a. Qoro'a artinya apa? Telah membaca. Siapa yang membaca? Dia satu orang laki-laki. Karena turunannya nanti 14 ya. Dia satu Hmm. laki-laki, dia dua orang laki atau nanti berubah bentuknya. Telah membaca. Ini Iya. ini kan bukan kata dasar kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kata dasarnya baca, bukan membaca ya. Baca. Nah, gitu. Ya. Jadi kata dasar dalam bahasa Indonesia adalah fi'il matinya. Fi'il matinya. Ya ini qara'a, yaqra'u, abada, ya'budu, jalasa, yajlisu, darosa, yadrusu, kataba, yaktubu. Nah, itu kata dasar. Ya, nanti perbedaannya dengan bahasa Indonesia seperti tadi. Tapi insya Allah nanti kita akan eh, bisa adaptasi ya dengan yang sudah kita pelajari dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris setelah kita makin nambah materi. Begitu? Ada lain? Satu, Pertanyaan lain? satu lagi Ustaz. Oh Kalau di ya. dalam domir yang saya itu ya, Heeh. seandainya kita dapat satu kata nabi, nabi itu kita bacanya y-nya kita baca atau nabi itu sudah berarti nabiku. Heeh. Ya, bisa dimatikan ya-nya nabi, 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 nabi. Ah, itu nabiku ya. Atau nabi boleh dihidupkan jadi diberi harokat kasroh nabi nabi saya nabi nabiku nabi nabi saya sama ya boleh boleh dimatikan boleh dihidupkan kalau ini kan dihidupkan ini Iya. kalau dimatikan jadi nggak bisa dibaca nggak nggak bisa dibaca kalau ini ya-nya dimatikan kenapa karena sebelumnya ada alif susah bacanya. Eh, harus dihidupkan. Iya ya. Tapi nanti dalam kata yang lain boleh dimatikan ya Pak untuk ya mutakalim ini ya yang artinya aku posisinya sebagai subjek ini sebagai objek ya. Nah, begitu. Ya, baik. Nah, baik. Ada lagi? Sudah. Oh, nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Oh, baik, kita lanjut. Nah, berikutnya ad-domairu masih tentang domir. Ad-domairu. Jamak dari domirun. Domirun itu domir. Kalau domairu itu domir-domir. Artinya jadi apa? Kata ganti. Kata ganti nama ya. Jamak. Yang pertama al-munfasilatu. Munfasil artinya terpisah. Kalau mat jais munfasil oh berarti mat yang terpisah ya. Mat tobi'i bertemu hamzah dalam dua kata atau terpisah. Terpisah.
Pasangannya adalah mat wajib mutasil. Mutasil artinya tersambung. Al mutasilatu. Ini tersambung. Domir yang harus tersambung maksudnya, Bu. Penulisannya harus tersambung. Kok ini terpisah? Hanya ini, hunya. Karena alif tidak bisa menyambung. Hak. Iya, nggak bisa nyambung. Tapi ini statusnya tersambung. Haknya tersambung. Nah, ini posisinya sebagai subjek. Yang munfasil ini sebagai subjek. Mutasil sebagai objek. Begitu ya. Huwa. Nah, huma. Hum. Iya. Huma. Huna. Anta. Antuma. Antum. Kemudian anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Nah, ini huwa. Kalau dalam bahasa Inggris kan he atau she. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris who sebagai objek itu jadi apa? Him ya. Him, betul tidak Pak? Bu. Kalau whom ini bahasa Inggrisnya kan they. Subjek. Kalau dalam objek them. Betul ya? Halo? Ya, Betul Ustaz. tidak? Terus, Ustaz. Betul ya. Kalau Oke. anta ini bahasa Inggrisnya you. Kalau K Hmm. ini bahasa Inggrisnya sebagai subjek, you apa Pak? Hmm. Ya, kak lupa ya. K, Ustaz. You kalau sebagai objek bahasa Inggrisnya apa? You kan sebagai subjek. Kalau Oh, objek, iya. Yos. yours gitu. Gitu. Oke. Oh ya. Ya. Kemudian eh kami, kami kan we, ya Nuh, I. nah Nuh. Ini as gitu ya. Eh, As. as ya. Ya ini sama seperti ini. Nahnu kami. Kami tapi sebagai subjek nah, sebagai objek nah itu nahnu. Nah, inilah bentuk perubahannya dari nahnu menjadi na, dari ana menjadi i atau yi. Ni, nah ini dihapus saja alifnya ini. Ni atau yi. Ya, begitu. Ni atau yi bisa ni atau yi nanti ya. Dua dua bentuk ini untuk saya ini. Kemudian ini kunna, kuma, anti ini ki, antum kum. Kemudian kuma ini ka, huna, huna tasdid, huma, ha. Ya sudah begitu. Sudah selesai ya. Ini hum mereka. Hum, huma. Nah, objek ini Pak statusnya tersambung. Di sini terpisah karena alif tidak bisa menyambung h. Iya, ini kan ada alif, nggak bisa nyambung h. Maka seperti terpisah. Tapi status dia tersambung. Kan mutasil, maka disebut mutasil. Ini. Mutasil tersambung. Penulisannya nanti tersambung. Ya, kita nanti ketika baca Quran, objek domir-domir yang posisinya sebagai objek ini tersambung. Tersambung di belakang. Kalau subjek huwa, huma, hum, hiya, huma ini selalu terpisah. Nggak boleh disambung, terpisah. Posisinya sebagai subjek. Baik, ini tiga ini artinya dia laki-laki. Lil muzakar, laki-laki. Lil muzakari. Lil muzakari. Dia untuk laki-laki. Ya, huma, huwa, huma, hum. Ini dia satu laki-laki, huwa dia dua orang laki-laki, huma hum mereka para laki-laki ya itu ya Bu urutannya begitu. Jadi artinya dia semua. Kalau dianya banyak jadi mereka.
Ini hum mereka. Kemudian 3, 4, 5, 4, 5, 6 ini sama. Ini artinya dia untuk perempuan. Dia untuk perempuan. Jadi ha, huma, huna. Maka doa sholat jenazah itu kalau perempuan Allahumma gfir laha. Ini pakai ini ha ini. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha. Boleh tidak kalau Allahumma gfir hiya? Kan artinya sama Pak Ustadz. Ya boleh, tapi salah. Salah. Nah, ini hiya untuk objek kok diposisikan sebagai subjek kok jadi objek gitu ya. Allahumma gfir hiya warham hiya. Memang artinya sama. Ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Tapi penulisannya salah karena hiya untuk subjek kok diposisikan sebagai objek di situ. Begitu. Jadi kalau dalam objek menjadi ha, kalau subjek iya. Kemudian 3 berikutnya adalah kamu laki-laki. Anta menjadi ka, antum menjadi kuma, antum menjadi kum. Ini kamu untuk laki-laki. Jadi anta kamu 1 orang laki-laki, antuma 2, antum lebih dari 2, berarti jamaknya ya 1. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya anti antuma, ini artinya semuanya kamu untuk perempuan. Ya, anak saya, nahnu kami. Anak saya, kalau anak ini bisa perempuan, bisa laki-laki. Maka ini lil mutakari, lil muanasi. Nah, ini coret nih, muanason salah. Lil muanasi. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ana dan nahnu itu tergantung siapa yang bicara ya Pak Bu. Kalau yang bicara misalnya Bu RT, berarti ananya situ adalah perempuan. Saya sudah mengundang ibu-ibu anggota RT untuk datang ke masjid halal bihalal. Yang bicara siapa itu Bu RT? Oh, berarti anak saya di situ adalah perempuan. Nahnu juga bisa perempuan, bisa laki-laki. Tergantung siapa yang bicara. Karena ini kan pembicara ya, ana dan nahnu, orang pertama. Disebut mutakalim. Muta, mutakalimun. 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 Pembicara. Pembicara atau pihak pertama dalam bahasa Indonesia. Pihak pertama. Yang ini, yang tengah ini mukotobun. Mukotobun yang diajak bicara. Diajak bicara atau pihak kedua, orang yang hadir bersama kita yang kita bisa ajak bicara, bisa kita ajak untuk curhat dan lain-lain. Nah, baik, sampai di sini ada yang aneh yang perlu diulang, Pak, Bu? Ada tidak? Ustadz itu Ustadz yang untuk yang pembicara mutakalimnya yang karena itu kalau yang apa mutasilnya apa itu Ustadz? Oh iya, Ini ni, ni atau ya mati atau ya hidup. Ya mati oh, sini situ saja. Ni, oh ni aja ya. Ni begini, ini Bu. aja non sama ya aja ya Ustadz ya. Ni begitu. Ini bisa tambah ya atau ya-nya nggak usah diberi harokat titik ya. Biasanya ada beberapa bentuk. Ini atau ni gini aja. Ini ya tapi nggak ada ada nggak ada titiknya harokatnya. Nih. Oh gitu. Ini bentuk Bisa pakai keduanya ya mati saja. ya mati Hmm. saja bentuk Ya. Kalau nanti tersambung dengan kata kerja pakai yang ni. Kalau tersambung dengan isim nanti pakai ya mati ya penggunaannya, tapi artinya sama. Nanti beda dalam penggunaan nanti halaman berikutnya ya, insya Allah kita bahas. Syukron Ustadz. Ya Bu, sama-sama. Ya baik. Ada lagi? Ada lagi yang perlu ini disampaikan, tanyakan, tambahkan. Ada yang belum jelas?
Ya, baik ya. Nampaknya ini kelas berikutnya ya, kelas berikutnya sudah ada yang masuk, sudah sebagian masuk. Ya, Ustaz, mau copy screen, Ustaz. Oh iya, iya baik. Iya, saya sudah masuk, Ustadz, maaf.